Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 1 keperawatan komunitas. Eh, di sini yang ada anggota kami yaitu ada Siti Salma, saya sendiri, ada Neng Anissa, Nabila Triwayuni, Hikmah, Anggia, Ulan, Cecilia, Niti, Riris, dan Firliana. Oke, untuk pemateri pertama saya persilahkan untuk Riris. Pengertian dari keperawatan komunitas. Berdasarkan pada model pendekatan totalitas individu dan Neumann tahun 1972 dalam Anderson 2006. Keperawatan komunitas itu untuk melihat masalah pasien. Model komunitas sebagai klien dikembangkan untuk menggambarkan batasan keperawatan kesehatan masyarakat sebagai sintesis kesehatan masyarakat dari keperawatan. Keperawatan komunitas itu sebagai pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan pendekatan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan. Menurut WHO, keperawatan komunitas itu mencakup perawatan kesehatan keluarga, di mana perawat akan membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatannya sendiri, serta memecahkan masalah kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, selanjutnya ada sejarah dari keperawatan komunitas. Jadi isinya ada sejarah perkembangan komunitas di dunia. Yang pertama itu ada empirical health era. Jadi di beberapa era zaman itu di empirical health era ini pada tahun kurang dari 1850. Jadi pada area ini tuh pelayanan kesehatan, perawatan, penelitian berorientasi atau menitik beratkan pada penyelesaian masalah dari simptom. Ya, jadi yang dimaksud dari sini yaitu perawatan pada zaman itu untuk menyembuhkan gejala-gejala penyakit pasien. Yang kedua ada basic health era yaitu tahun 1850 sampai 1900. Pada area ini itu ilmu kesehatan itu mulai berkembang dalam mengetahui penyebabnya dari penyakit secara laboratoris. Oke, selanjutnya ada clinical health era. Jadi pada tahun 1900 hingga 1950 pada area ini tuh ilmu kesehatan tuh udah mulai berkembang. Tenaga kesehatan itu mulai mendiagnosis, bisa menganalisis penyakit, mengobati penyakit, dan juga bisa memulihkan individu yang sudah menderita sakit tertentu gitu. Terus selanjutnya ada public health era pada tahun 1950 hingga 2000. Pada area ini tuh ada pelayanan kesehatan, yaitu dia tidak lagi mengutamakan atau menitik beratkan pada upaya kuratif atau penyembuhan. Jadi lebih mengutamakan pada promotif atau pencegahan dan rehabilitatif atau pemulihan kembali. Lalu ada political health era, yaitu pada zaman sekarang, pada area ini tuh meningkatkan derajat kesehatan tenaga kesehatan, melakukan buat pendekatan langsung kepada individu gitu. Jadi untuk melakukan pengamatan ini tuh mengenai lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga tingkah laku individu yang kaitannya itu dengan kesehatan itu, dan juga bisa mempengaruhi individu maupun kelompok yang bisa merubah tingkah lakunya gitu untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Lalu ada sejarah perkembangan komunitas di Indonesianya, yaitu perkembangan kesehatan Indonesia itu mulai pada abad ke-16 yang sudah menetapkan upaya pembatasan penyakit cacar dan juga kolera yang penting dari Indonesia. Upaya-upaya ini tuh sudah dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi atau infant mortality rate yang tinggi gitu, namun nggak bisa bertahan lama. Tapi akibat langkahnya itu tenaga pelatih kebidanan pada tahun 1851, lalu juga program ini tuh sudah berdiri dengan didaftarkannya para dukun bayi ya sebagai penolong dan perawat persalinan, dan juga terdiri
sekolah dokter Jawa oleh dokter. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa tingginya angka kesakitan dan kematian di kedua daerah tersebut itu sudah 15 juta orang yang sudah divaksinasi pada tahun 1941, tapi salah satu dari pengamatan terhadap dari masalah gizi dan juga sanitasi Indonesia itu sudah menekankan bahwa dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat itu sudah ada aspek preventif dan juga kuratif yang nggak bisa dipisahkan gitu. Itu menurut konsep Bandung pada tahun 1951 oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Pata Lemina. Jadi percontohan model gitu yang sudah menyediakan proyek Bekasi atau Lembah Abang yang sudah mengajukan pendekatan tim dalam pengelolaan program Indonesia. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Firly. Terus di sini ada prinsip keperawatan komunitas. Di sini prinsip ini disebut juga sebagai 8 Principles of Public Health Nursing antara lain, yaitu ada klien adalah populasi atau masyarakat, terus ada memberi manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas. Yang ketiga ada proses yang digunakan termasuk bekerja dengan mitra yang sama. Yang keempat, pencegahan primer menjadi prioritas dalam aktivitas strategi khusus yang berfokus pada kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sekat dalam komunitas. Terus ada memberi manfaat sebesar-besarnya pada aktivitas penelitian masyarakat. Terus ada penggunaan sumber daya masyarakat secara optimal, kolaborasi dengan profesi, organisasi, atau kesatuan lain demi keefektifan program peningkatan dan pemeliharaan kesehatan komunitas. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang sudah kita buat bahwasanya keperawatan komunitas itu memang perlu dijalankan di dalam praktik perawatan karena di keperawatan komunitas sendiri itu kita bisa lebih meningkatkan gitu kemampuan masyarakat yang bisa menjalankan hidup yang sehat dengan juga pola kehidupan kita yang baik serta juga untuk meningkatkan di berbagai macam kemampuan antar individu, keluarga, kelompok khusus dan juga masyarakat. Baik, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.